Halo guys, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di Zainal Arif Channel. Video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang tata cara pendaftaran UTBK SBMPTN 2022. Jadi bagi kalian yang akan mendaftar, sebaiknya kalian tonton dulu video ini biar kalian memiliki gambaran tata cara pendaftarannya, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan saat mendaftar. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa pula untuk like, komen jika ada pertanyaan atau informasi tambahan, dan share ke teman-teman melalui media sosial kamu agar kita bisa terus berbagi informasi dan kebaikan di Zainal Arif Channel. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita mulai pendaftarannya. Kita bisa membuka portal ltmpt.ac.id ini ya, dengan tampilan seperti ini, seperti biasanya. Lalu kita pilih klik masuk ini. Kemudian kita masukkan email dan password akun LTMPT kita. Passwordnya, kemudian kita sign in. Nah, setelah itu kita akan mendapati laman seperti ini yang sudah ada menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Kita pilih menu ini, pendaftaran UTBK SBMPTN. Jegrek. Kalau misalnya loadingnya lama atau aksesnya susah, teman-teman jangan panik, sabar. Ya, nanti bisa dicoba beberapa waktu lagi karena tentu saja servernya banyak yang mengakses. Nah, di bagian pertama kita harus melakukan melengkapi biodata. Kita periksa data yang ada di dalam web ini, pastikan data ini benar. Nah, di sini juga ada nomor KIP kuliah Kemdikbudristek. Kalau misalnya sahabat-sahabat mengajukan KIP kuliah maksudnya, pastikan akun LTMPT dan akun KIP kuliah telah tersinkron sehingga nanti muncul status terdaftar berwarna hijau. Karena akun yang saya pakai ini tidak mengajukan KIP kuliah, maka informasinya menjadi seperti ini, tidak terdaftar ini. Nah, periksa semua data yang ada di laman ini dan pastikan datanya benar. Setelah itu kita harus mengisi form yang masih kosong ini. Ada nama ayah, nama ibu, pendidikan dan sebagainya ini. Baik, sekarang kita isikan data yang masih kosong ini, yang memakai tanda bintang ini, artinya wajib diisi. Pendidikan ayah sesuaikan dengan pendidikan orang tua masing-masing, pendidikan ibu juga. Kemudian pekerjaannya, di sini ada pilihan, sesuaikan yang sesuai dengan pekerjaan orang tua sahabat-sahabat semuanya. Kemudian penghasilan ayah dan ibu berisi rentang serta jumlah tanggungan. Nah, di bagian ini adalah peringatan untuk fasilitas tunanetra. Jika sahabat-sahabat punya kebutuhan khusus, silakan centang di bagian yang sesuai ini. Kalau tidak berkebutuhan khusus, maka ini tidak perlu dicentang dan kita bisa lanjut ke menu simpan dan lanjutkan ini. Jegrek. Nah, kita akan kembali lagi ke laman biodata ini yang berisi informasi biodata Anda berhasil disimpan. Kita cek lagi ya, ini untuk konfirmasi pengisian biodata yang sudah kita isikan tadi ya. Pastikan data-datanya benar semuanya ya, karena kalau sudah kita permanen nanti tidak bisa diubah lagi. Kalau sudah benar,
kita lanjutkan dengan mengeklik tanda centang ini di bagian konfirmasi dan simpan permanen. Kemudian kita pilih tab simpan permanen biodata saya. Jika sudah yakin, kita pilih ya simpan permanen. Nah, kemudian muncul informasi berikutnya, berhasil melakukan permanen biodata pendaftaran UTBK ini. Nah, di sini juga ada informasinya ya, yang menginformasikan sudah permanen dan tidak dapat melakukan perubahan biodata lagi. Lalu kita pilih untuk bagian yang kedua, yaitu lanjut memilih program studi. Kita klik bagian ini, jegrek. Nah, di bagian memilih program studi, di sini ada petunjuk pengisiannya yang bisa kita baca untuk memahami ketentuan dan persyaratannya. Nah, sekarang kita akan memilih PTN dan program studi. Nah, di sini juga ada informasi Anda berasal dari jurusan atau program keahlian SMTA MIPA dan diperbolehkan memilih program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Ya, kalau anak IPS akan ada informasi tidak boleh mengambil program studi ini ya. Baik, langsung saja kita pilih PTN dan program studi sesuai dengan pilihan kita. Nah, di sini ada pilihan banyak, kita langsung bisa mengetik sesuai dengan nama PTN yang akan kita tuju. Dalam tutorial ini saya contohkan Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita pilih program studinya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan pada pilihan PTN dan prodi yang kedua. Kita bisa langsung mengetik atau menuliskan atau mengetikkan PTN yang akan kita tuju. Ya, misalnya kita pilih Universitas Diponegoro, kita bisa menuliskannya Dipo, nanti akan muncul. Kalau misalnya tidak muncul atau belum muncul, tunggu beberapa saat karena mungkin jaringan sedang sibuk, trafiknya sedang padat. Lanjutkan pada program studi yang akan kita pilih, kita juga bisa mengetikkan nama program studinya. Nah, setelah terisi semuanya, kita centang tanda bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita baca lagi, pastikan pilihan PTN dan program studi sudah sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sudah yakin, kita tekan tombol simpan dan lanjutkan ini. Ya, kalau belum yakin, kita bisa kembali atau kita bisa lanjutkan tanpa menyimpan. Tapi kalau sudah yakin, kita simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita menuju pada bagian yang ketiga, yaitu mengunggah portofolio. Kalau jurusan yang kita ambil mengharuskan portofolio, di sini nanti akan ada keterangan untuk mengunggah portofolio. Nah, karena jurusan yang tadi saya pilih tidak perlu mengunggah portofolio, maka di sini juga tertulis informasi tidak perlu mengunggah portofolio. Anda dapat langsung melanjutkan ke halaman berikutnya karena program studi yang Anda pilih tidak mensyaratkan unggah portofolio. Ya, kemudian kita scroll bawah. Nah, di sini juga akan ada informasi Anda memilih kelompok ujian saintek karena jurusan yang kita ambil ini termasuk pada kategori saintek di masing-masing PTN yang kita pilih. Kalau misalnya program studinya termasuk kelompok soshum, maka di sini akan ada keterangan soshum. Kalau misalnya dua program studi yang kita pilih itu yang satu soshum dan yang satu saintek, maka kita akan mengikuti kelompok ujian campuran. Setelah itu kita lanjutkan
dengan mengklik tombol lanjutkan ini. Nah, selanjutnya bagian yang keempat, kita akan memilih pusat UTBK. Sebelum kita masuk ke bagian itu, muncul pop-up seperti ini. Pilihlah pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal Anda pada saat ini, karena mengantisipasi kondisi COVID lah, sehingga kita disarankan untuk memilih lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal, karena resiko akan menjadi tanggung jawab pendaftar jika kesalahan pemilihan. Nah, ini pokoknya teman-teman baca semua informasi yang tertera di layar. Kita klik ya, saya mengerti. Nah, di bagian ini ada data kita lagi ya, berikut dengan status keikutsertaan KIP kuliah, kemudian kelompok jurusan ini termasuk kebutuhan khusus tadi ya. Terus kita lanjutkan ke bawah, kita pilih pusat UTBK, kita klik di sini. Kita pilih di mana lokasi yang kita inginkan. Nah, dalam tutorial ini saya memilih lokasi di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini pusat UTBK-nya Universitas Gadjah Mada. Silahkan sahabat-sahabat nanti sesuaikan dengan pilihan kalian sendiri. Setelah itu kita simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini akan tampak atau muncul informasi seperti ini yang berisi data kita lagi ya. Kemudian kita pilih untuk mengkonfirmasi dan melanjutkan pusat UTBK yang kita pilih tadi. Kita klik konfirmasi. Nah, muncul pop-up berisi konfirmasi akhir ini. Apakah Anda yakin akan melakukan pendaftaran UTBK sebagai berikut? Pusatnya di UGM, kebutuhan khusus tidak ada, KIP tidak ada, dan seterusnya ini ya. Kemudian kalau sudah benar datanya, kita pilih ya, saya setuju dan yakin untuk simpan permanen. Berikutnya akan muncul informasi seperti ini. Anda tidak sedang dalam proses antrian pendaftaran UTBK. Nah, di sini kita harus mengunduh slip pembayaran atau kode pembayaran. Nah, caranya kita scroll ke bawah, nanti kita akan dapatkan kartu atau kode pembayaran seperti ini bentuknya. Ya, kita bisa unduh dengan menekan tombol unduh slip bayar ini. Nah, di sini berisi kode pembayarannya yang harus kita bayarkan sebelum tanggal ini sesuai dengan kalian nanti. Biasanya ada rentang waktunya. Saat ini tanggal 24, berarti kode ini harus dibayar maksimal pada tanggal 26 bulan Maret pukul 9.34 nih kurang lebihnya. Baik, kita unduh slip bayar ini. Kita simpan ya. Setelah itu kita bayarkan di bank yang ditunjuk ya. Ada Bank BNI, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI dan juga BTN. Nah, sampai tahap ini di sini ada keterangan mohon menyelesaikan pendaftaran UTBK. Nah, sampai saat ini atau sampai tahap ini kita logout terlebih dahulu untuk membayarkan kode pembayaran ini. Kita logout terlebih dahulu. Sahabat-sahabatku semuanya, setelah kita melakukan pembayaran kode pendaftaran UTBK tadi, langkah berikutnya kita login lagi ke portal LTMPT untuk masuk ke akun LTMPT kita. Nah, kita masukkan email dan password seperti semula. Nah, setelah berhasil login, kita pilih lagi menu pendaftaran UTBK ini. Jegrek. Baik, selanjutnya
kita bisa melakukan konfirmasi kartu peserta. Kalau kita memilih, misalnya kita milih menu keempat ini, memilih pusat UTBK ini, kita akan mendapatkan informasi seperti ini. Anda telah menyelesaikan pembayaran dan pendaftaran UTBK SBMPTN sehingga tidak diperbolehkan mengubah pilihan program studi. Nah, berarti langkah selanjutnya kita langsung melakukan konfirmasi kartu peserta ini. Nah, kita bisa scroll ke bawah untuk melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Nah, di sini diberi tanda centang dan di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwa informasi yang diisikan benar dan sebagainya. Ini bisa sahabat-sahabat baca di layar. Kemudian kita klik simpan permanen. Akan muncul pop-up untuk meyakinkan dan memastikan apakah yakin dengan data yang kita isikan. Kalau sudah benar, kita langsung pilih ya, simpan permanen. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada laman yang menginformasikan bahwa kita berhasil melakukan permanen pendaftaran UTBK SBMPTN 2022. Di sini ada kartu yang nanti akan saya tunjukkan ke sahabat-sahabat semuanya. Kita klik simpan. Kita juga bisa mencetaknya langsung di printer yang kita punya. Oke, baik. Setelah itu jangan lupa untuk logout akun LTMPT kita ini. Baik, sekarang kita lihat apa saja data yang terdapat dalam kartu peserta UTBK SBMPTN 2022. Sahabat-sahabatku semuanya, seperti ini bentuk dari kartu tanda peserta UTBK tahun 2022. Ada dua bagian. Yang pertama atau yang bagian atas ini berisi data diri beserta foto, beserta pilihan PTN dan jurusan serta ketentuan yang ada di dalamnya. Kemudian yang bawah ini ada jadwal pelaksanaan UTBK SBMPTN. Baik, kita perbesar, kita lihat apa data yang terdapat di dalamnya. Sahabat-sahabat semuanya, di sini tertera nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, dan NISN. Kemudian di bagian berikutnya ini ada jadwal UTBK. Nah, perhatikan dengan baik kapan sahabat-sahabat semuanya mendapatkan jadwal untuk mengikuti UTBK. Di sini ada hari, tanggal, jam, kemudian lokasinya, kemudian ada ruangannya juga, dan ada alamat lokasi UTBK kita. Di sini terdapat pilihan prodi yang kita pilih tadi, dan ada perlengkapan yang harus dibawa, informasi perlengkapan yang harus dibawa, dan informasi lain yang harus sahabat-sahabat patuhi. Baik, yang pertama perlengkapan yang harus dibawa pada saat ujian yaitu kartu tanda peserta UTBK SBMPTN 2022 ini. Kemudian bagi angkatan 2022 surat keterangan kelas 12 asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama siswa, NISN siswa, NPSN sekolah, dan pas foto siswa terbaru 3 bulan terakhir. Nah, untuk contoh surat keterangan lulusan ini insya Allah nanti akan saya berikan contohnya juga. Kemudian bagi lulusan tahun 2020 dan 2021
informasi yang ada di dalamnya. Demikian sahabat-sahabat semuanya informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melakukan pendaftaran UTBK, mudah-mudahan lancar, berhasil, dan nanti bisa mengerjakan UTBK dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang tinggi dan diterima di PTN pilihan. Salam hangat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Zainal Arif.